Fakta yang begitu miris hadir di tengah-tengah kita. Kasus pencabulan yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya sendiri menggemparkan publik. Pelaku merekam aksi asusila ini dan kemudian viral di media sosial karena tergiur dengan imbalan sejumlah uang yang ditawarkan pemilik akun tertentu. Lalu apa yang dapat masyarakat lakukan sebagai upaya pencegahan dan mengapa hal ini terjadi? Bersama kami telah hadir lewat sambungan Zoom Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Tasya Safiranita. Selamat malam, Bu Tasya. Selamat malam Mbak Caca, apa kabar? Baik, terima kasih Bu. Saya harap juga Ibu dalam kondisi yang baik ya. Bu, bagaimana melihat dan juga memandang, menilai, menganalisa dua kasus di Tangerang yang disinyalir ini sebenarnya adalah dua korban dari akun yang sama? Baik, terima kasih Mbak Caca atas pertanyaannya. Melihat dari beberapa hal yang memang kita harus terus menjadikan itu sebuah peluang dan tantangan di era transformasi digital seperti saat ini. Apalagi orang itu sekarang banyak melakukan keberanian hanya untuk mencari sejumlah uang. Yang pertama, dengan ada tekanan dari salah satunya yaitu terkait dengan pinjaman online pula, maka mereka memberanikan diri untuk melakukan hal apapun. Namun ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut, yaitu diantaranya adalah tetap harus berhati-hati, bahkan semakin berhati-hati dengan cerdas untuk melakukan atau bermedia sosial. Di antaranya kita tidak boleh mengikuti bujuk rayu ataupun iming-iming untuk mendapatkan uang hanya karena info atau berita dari media sosial. Yang kedua, kita tidak pernah tahu sebetulnya sejauh apa dan bagaimana kalau misalnya ternyata ada orang yang memang berniat jahat terkait dengan hacking melalui WhatsApp kita, Facebook kita, ataupun layanan over the top. Sekarang terkait dengan layanan over the top, tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan hal ini, tetapi banyak sekali anak-anak yang sudah bisa melakukan, bahkan anak SD pun sudah bisa melakukan transaksi melalui media over the top ini. Lalu yang ketiga, kalau kita melihat diantaranya kita harus tetap menjaga kerahasiaan. Data pribadi juga kita harus lihat diantaranya dasar-dasar dari bagaimana kita tidak boleh memberikan informasi atau sharing tentang one time password ataupun OTP. Jadi apapun itu dan kita harus tetap mengklaim bahwa itu adalah rahasia kita sendiri. Memang ini kita bisa lihat dari dua hal. Yang pertama dari hukum teknologinya pelindungan seperti apa, dari hukum siber ataupun cyber law. Yang kedua, dasar dari trade secret, juga yang terakhir adalah pelindungan data pribadi terkait data rahasia kita yang memang tidak boleh diinfokan kepada orang lain. Dan yang terakhir, kalau kita melihat dari tiba-tiba mendapat informasi atau dihubungi melalui email, jangan sampai kita tergiur ataupun dari informasi ataupun direct message melalui Instagram, karena sebaiknya kita lihat dulu dan kita harus waspada untuk memblokir dari hal-hal yang memang tidak bisa dipungkiri dari suatu kejahatan melalui cybercrime. Mungkin itu Mbak Caca dari saya. Baik, Bu Tasya, apakah sebenarnya praktek seperti ini nih, praktek meminta video dengan isinya asusila ini hal baru atau sebenarnya sudah lama terjadi, bisa dengan format yang sama ataupun format yang lain, namun praktiknya sebenarnya sudah lama atau baru? Baik, terima kasih Mbak Caca untuk pertanyaannya. Kalau kita melihat dari dulu sebelum adanya era transformasi digital, memang sudah ada banyak kegiatan-kegiatan yang memang asusila melalui video ataupun layanan-layanan yang memang dilakukan secara konvensional. Namun karena sekarang sudah masuk ke era digital seperti saat ini dan orang untuk menjadi terkenal itu sangat mudah, sangat viral itu sangat mudah dengan dia meng-up ataupun meng-highlight ataupun meng-upload dirinya sendiri melalui akun YouTube ataupun cukup melalui story Instagram ataupun cukup melalui story WhatsApp. Nah, itulah yang memberikan kita kebebasan untuk bagaimana sih sebetulnya ingin menjadi orang terkenal itu secara singkat. Nah, namun dari hal ini, salah satu halnya saya izin untuk memberikan pandangan hukum. Kalau kita melihat dari dasar Undang-Undang ITE itu sendiri, tidak hanya dari sisi
digital saja, sebetulnya dari Undang-Undang ITE itu sudah disampaikan melalui pasal 3, yaitu ada juga dari asas-asas universal, ada juga dari asas kepastian hukum. Sebetulnya bagaimana kita harus bijak melakukan atau menggunakan media sosial, cerdas bermedsos. Jadi mungkin harapannya adalah pemerintah harus memberikan sosialisasi, selain dari penegakan dan regulasi, tetapi harus bisa menyampaikan bagaimana sih seharusnya kita untuk anak-anak di bawah umur ataupun untuk orang-orang dewasa juga untuk berbijak dalam melakukan media sosial atau menggunakan media sosial. Demikian Mbak Caca. Baik, Bu Tasya, berbicara mengenai hukumnya, kasus hukumnya. Sebenarnya ini kejahatan siber dalam bentuk apa? Apakah termasuk love scam atau Nigeria scam atau apa bentuk kejahatan siber seperti ini? Baik, terima kasih Mbak Caca. Jadi sebetulnya kalau kita melihat untuk kejahatan itu tidak hanya tadi yang disampaikan oleh Mbak Caca saja, tetapi dari pandangan saya sebagai salah satunya jurnal yang sudah saya tulis ataupun salah satu buku yang sudah saya tulis, saya menulis dari kecil dulu Mbak, dari peluang dan tantangan yang paling kecil yang paling sering kita temui untuk anak-anak di bawah umur. Di antaranya yang termasuk itu adalah cyberbullying. Memang dari cyberbullying ini apa hubungannya dengan asusila tadi? Ternyata setelah kita telusuri, setelah saya komunikasi juga dengan para psikolog dan kita belajar bersama-sama, ternyata untuk kegiatan asusila ini banyak juga dilihat dari tindakan-tindakan cyberbullying yang ada pada media sosial. Nah, ternyata cyberbullying ini tidak hanya diawali dengan saya tidak suka dengan Mbak Caca, saya memberikan ejekan kepada Mbak Caca, itu tidak seperti itu. Ternyata cyberbullying itu tidak hanya secara frontal kita berbicara saja, tetapi juga banyak dilakukan secara virtual. Nah, dengan adanya salah satu tindakan cyberbullying inilah menekan bagaimana orang-orang tersebut ingin menjadi terkenal dengan salah satunya adalah melakukan perekaman-perekaman. Nah, sekarang karena mereka melihat adanya euforia ataupun yang sangat tinggi itu terkait dengan tindakan-tindakan asusila divideokan itu menjadi sangat viral dan mudah sekali untuk terkenal, maka mereka mengambil jalan pintas. Berbeda dengan mungkin dulu yang memang kita harus terkenal itu harus mengikuti les dari entertain ataupun hal lainnya. Baik, Bu Tasya. Namun itu berbicara mengenai keinginan untuk populer seperti itu ya. Namun kalau melihat dari dua kasus terakhir ini kan motifnya adalah mencari uang karena ada modus atau motif ekonomi. Sebenarnya kejahatan-kejahatan yang menyasar orang-orang yang membutuhkan uang ini bukan popularitas, apakah bisa dikategorikan sebagai kejahatan siber yang ada sindikat di belakangnya atau seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Caca untuk pertanyaannya. Sebetulnya kalau kita melihat dari cyber ini, dulu kita mengetahui cyber itu secara konvensional. Kejahatan kalau kita mau jahat sama orang, kita bisa contohnya adalah mengambil uang melalui dompet seseorang. Tetapi kalau sekarang ternyata dengan ada salah satu contohnya, mengirim dari link undangan dalam bentuk PDF ataupun mengirim data yang di-share melalui WhatsApp itu merupakan salah satu hal yang ternyata untuk mencari pencarian uang secara singkat ataupun ingin viral secara singkat pula. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita melihat apakah itu termasuk ke dalam salah satu tindak cyber pula, nah kita bisa melihat dari beberapa aturan dasar yang memang di mana ini tidak hanya hubungan dari seseorang pelaku sebagai objek hukum kaitannya dengan penyelenggara sistem transaksi elektronik pula. Nah, karena kalau kita lihat ternyata seseorang yang ingin terkenal itu dia akan melakukan dengan suatu kemudahan viral melalui layanan-layanan media over the top tadi. Tidak hanya melalui saya ingin mencoba untuk melakukan suatu hal. Kalau misalnya memang Mbak Caca ingin melakukan suatu hal terkenal dengan mencoba resep makanan lalu diviralkan melalui platform YouTube, itu adalah hal yang sangat positif. Tetapi berbeda dengan hal yang tadi. Nah, tindakan cybernya seperti apa? Jadi kejahatan pada cyber ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, secara fisik, tetapi juga sudah banyak dilakukan melalui secara dunia virtual dan dasarnya adalah tadi asas universal pada pasal 3 Undang-Undang ITE Indonesia tahun 2024. Demikian Mbak Caca. Baik, terima kasih Dr. Tasya Safira
Safiranita, Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Universitas Padjadjaran Bandung telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.